Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erik Walikrom dari kelas Standar Industri di SMK Negeri 1 Cilengsi. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai Dynamic Routing. Adapun daftar materi pada video kali ini meliputi konsep Dynamic Routing, pengenalan OSPF, prepare topologi, OSPF 4 router dan 5 router, dan cek koneksi dan redistribute default route. Konsep dynamic routing. Routing dinamis merupakan salah satu cara mendistribusikan informasi routing table secara otomatis, sehingga hal ini dapat memudahkan perubahan dan ekspansi jaringan yang lebih besar. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai protokol dari dynamic routing. Jika ada yang ingin tahu, bisa lihat sendiri di sini ada protokol dari dynamic routing. Selanjutnya adalah pengenalan OSPF. OSPF atau Open Shortest Path First adalah salah satu protokol dinamis routing pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol. OSPF itu mendukung IP versi 4 dan versi 6 yang bekerja dengan cara mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Menggunakan konsep hierarki routing atau routing bertingkat yang sehingga OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan area. Ada beberapa pengelompokan area, baik pada video kali ini kita akan menggunakan area backbone. Kita akan prepare topologi terlebih dahulu. Untuk prepare topologi ada beberapa. Di sini ada login ulang di router 1. Sini kita sudah login ulang. Lalu kita masuk ke ROMON masing-masing router. Di sini saya juga sudah masuk ke masing-masing ROMON dan disable PC static routing di masing-masing router. Seperti ini, yang AS susah aktif static itu kita disable dengan pencet X. Selanjutnya adalah hubungkan PC dengan command prompt. Pertama kita buka command prompt, lalu kita buka command prompt, lalu kita run as administrator. Yes. Dan yang pertama kita masukkan itu IP dari InetLab, yaitu 10.0.137. IP PNetLab bisa dilihat di sini yang tulisan PNetNat. Kita ganti satunya menjadi 0, jadi pertama itu kita root add lalu 10.0.137.0 max 255.255.25.0. Lalu yang terakhir itu kita masukkan dari IP PNetLab-nya. IP PNetLab-nya bisa dilihat di sini. Nah, setelah semua prepare atau persiapan sudah selesai, kita akan masuk ke OSPF 4 router. Nah, bagaimana cara akses OSPF? Kita pertama buka Winbox, lalu kita pilih OSPF ke menu network, lalu kita tambahkan DS yang dimiliki masing-masing router. Nah, yang pertama adalah kita buka ke router, lalu kita ke routing, lalu ke OSPF. Yang pertama kita ke instance terlebih dahulu, lalu kita apply dan oke. Selanjutnya kita ke areas, kita klik new. Nah, yang ini kita ganti menjadi backbone. Ntar kita ke sini, kita buat dari masing-masing DAC. Kita lihat di routing table. Nah, di sini kita akan membuat kecuali DAC yang dari NAT Cloud ke router. Berarti kita akan membuat yang dari router 1 ke router 2 dan dari router ke klien. Kita klik new, lalu di network kita tambahkan 1. Kita
dari router 1 ke router 2 terlebih dahulu. 0, prefix 24, enter. Lalu kita buat yang ke klien. Terus 2168 titik, titik 0, prefix 24, enter. Lalu kita ulangi di PC selanjutnya, di router selanjutnya. Kita ke instant, lalu kita apply dan oke. Lalu kita ke areas, kita new, kita ganti menjadi backbone. Kita enter dan kita interface template. Di sini kita lihat, di sini ada 10.10.0, 10.20.20.0, dan 192.168.2.0. Kita buat satu-satu. Network 10.10.10.0 dengan berbasis 24. Enter. Lalu kita buat 10.20.20.0 berbasis 24. Kita enter. Dan kita buat untuk yang ke klien. 192.168.2.0 grafik 24 enter. Kita lanjut ke router selanjutnya. Kita lihat dulu di routing table. Ini adalah yang harus kita buat di OSPF. Kita buka OSPF. Pertama ke instance, kita klik apply dan oke. Ke areas, kita new, lalu kita ganti menjadi backbone. Enter. Kita masukkan networknya. Lalu kita buat baru. Buat baru lagi. Nah, sini kita lihat. Nah, di sini sudah ada yang tulisan DAO, itu artinya Dynamic Active OSPF. Kita lakukan di router 4. Jadi kita perlu membuat, kita lihat terlebih dulu di root. Ini kita harus membuat dua ini. Yang pertama kita routing dulu ke OSPF, lalu kita new, kita apply, dan kita oke. Lalu kita ke areas, lalu kita, nah ini menjadi backbone. Kita apply, back. Lalu kita buat 10.30.30.0 grafik 24. Lalu kita buat 192.168.4.0 grafik. Tiga puluh titik nol sama 4.0. Kita lagi dan salah, mohon maaf, kita routing. Kita buat untuk yang lainnya. 192.168.4.0 grafik 24 dan kita enter. Dan kita lihat di sini sudah ada ya. Kita cek juga di sini
Sudah ada. Lalu kita coba lakukan tes dengan cara lakukan ping. Ini saya akan coba ping dari router 1, dari klien router 1 ke klien router 3. Kita coba tes. Ping 192.168.3.1. Nah, di sini bisa kita coba ping ke router 10 titik 10 titik 10 titik. Nah, di sini bisa teman-teman bisa mencobanya sendiri di rumah, lakukan ping satu-satu. Kita lanjut ke materi selanjutnya saja, yaitu kita akan persiapkan network baru untuk router router. Pertama kita tambahkan satu router dan satu TV. Lalu kita hubungkan router baru dengan router 4. Lalu kita ganti nama router jadi router 5. Pertama kita ke sini. Kita ke node, ke MikroTik, ganti menjadi Di sini saya akan menambahkan notes agar kita lebih mudah ke depannya. Jadi kita buat IP di router 4 dan router 5 agar saling terhubung. Sebelum itu kita buka akses Romon di router 5 terlebih dahulu.
Kita ubah nama routernya terlebih dahulu menjadi router 5. Selanjutnya baru kita buka tab Promon. Kita buka akses ke Roman router 5. Kita di sini masukkan IP sesuai interface yang terhubung. Di sini dimana kita tersatu adalah IP-nya 10.40.40.2 dan Ether 2-nya ini 192.168.1. Sorry, di sini harusnya titik 5.1. Kita masuk ke Windows router 5. Dan kita buat yang mengarah ke klien. Enter. Lalu kita buat juga ya di router 4-nya yang mengarah ke router 5. Nah, setelah persiapan sudah selesai, kita akan ke materi selanjutnya yaitu SPF 5 router. Kita lakukan OSPF di DAC router 5 dan router 4. Nah, kita ke router 4 terlebih dahulu. Lalu kita ke routing OSPF. Sebelum itu kita lihat terlebih dahulu. Di sini kita lihat yang terhubung router 3 10 titik kita buat baru dengan network 10.40.40.0 enter dan kita buat di router 5. Kita lihat terlebih dahulu di routing tabelnya ini terhubung ke mana saja. Lalu kita ke routing OSPF, kita instance new, apply dan oke. Lalu ke areas, kita ke new, kita ganti menjadi backbone. Dan kita ke template dan kita ganti kita tambahkan network baru. Kita lihat di sini dia sudah terdaftar yang DAO itu artinya Dynamic Active OSPF. Selanjutnya kita cek juga, semua itu kita definisikan IP dari VPC di router 5.
Kita coba ping ke router 1. Di sini salah, seharusnya sini 5.1. Nah, kita coba lagi. Nah, di sini baru berhasil. Kita coba ping ke PC 1. Nah, berhasil. Lalu kita coba ping ke salah satu router. Nah, saya akan ping ke router 1. Berhasil. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu Redistribute Default Route. Ini adalah sebuah metode agar dari router 1 sampai router 5 mereka dapat internetan. Yang pertama kita buka. Nah, kita cek di masing-masing router apakah sudah bisa internetan. Nah, sudah bisa semua. Selanjutnya kita lakukan pengecekan apakah benar bisa internetan. Kita coba di PC 3. Ada perbedaan dari if installed dan OS. If installed adalah jika router 1 memiliki default route, maka router akan melakukan redistribusi ke router selanjutnya. Sedangkan always adalah jika router 1 tidak memiliki default route, maka router akan tetap melakukan distribusi ke router selanjutnya. Cukup sekian materi pada video kali ini. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya.